Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Bentamarangan dengan NIM C1C0236020. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akad salaf. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi videonya. Baik, di sini pertama adalah latar belakangnya. Jadi dalam dinamika perekonomian modern, sektor real seperti pertanian dan industri manufaktur seringkali menghadapi kendala likuiditas primer, di mana produsen membutuhkan dana segar untuk memulai proses produksi, sementara hasil panen atau produk fisik baru akan tersedia di masa depan. Islam secara prinsip melarang praktik penjualan barang yang tidak ada di tangan guna, menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun melalui konsep akad salam, syariah memberikan keringanan sebagai solusi pembiayaan yang etis, memungkinkan terjadinya transaksi jual beli dengan pembayaran di muka selama spesifikasi barang didefinisikan secara ringgit untuk mengeliminasi unsur gharar atau penipuan. Urgensi penerapan akad ini semakin relevan di Indonesia mengingat besarnya potensi sektor agraris dan UMKM yang membutuhkan skema pembiayaan non-riba yang berpihak pada produsen kecil. Kehadiran pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 103 menjadi instrumen krusial dalam mentransformasi transaksi syariah yang bersifat tradisional menjadi laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat diperbandingkan. Dengan standarisasi ini, lembaga keuangan syariah maupun entitas bisnis dapat memitigasi risiko operasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, sekaligus memastikan bahwa praktik bisnis tetap selaras dengan koridor etika ekonomi Islam dan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya ada pengertian akad salam. Jadi secara etimologi, salam atau salaf berarti pendahuluan. Secara teknis, akad salam adalah transaksi jual beli barang pesanan atau muslam fi dengan penanggungan penerimaan oleh penjual atau muslam ilaih, dan pelunasan pembayarannya dilakukan oleh pembeli atau al muslam secara penuh pada saat akad disepakati. Perbedaan mendasar antara salam dengan jual beli biasa terletak pada waktu penyerahan barang dan waktu pembayaran. Dalam akad salam, spesifikasi barang seperti jenis, kualitas, dan kuantitas harus ditentukan secara jelas di awal untuk menghindari perselisihan di masa depan. Hal ini menjadikan salam sebagai instrumen pembiayaan yang unik karena berperan sebagai bentuk modal kerja bagi penyedia barang. Selanjutnya ada jenis akad salam. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis akad salam yang diakui dalam akuntansi syariah. Pertama ada salam biasa, di mana transaksi yang hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli atau pemesan dan penjual atau produsen. Pembeli memberikan modal secara tunai dan penjual berkewajiban menyerahkan barang di kemudian hari sesuai jadwal yang disepakati. Yang kedua ada salam paralel, di mana transaksi yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, biasanya bank syariah. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pembeli bagi produsen atau nasabah, dan di saat yang sama bank bertindak sebagai penjual bagi pembeli akhir. Syarat utama salam paralel adalah kedua kontrak tersebut harus dilakukan secara terpisah. Kontrak antara bank dengan produsen tidak boleh bergantung atau ta'aluk pada kontrak antara bank dengan pembeli akhir. Selanjutnya ada dasar syariah akad salam. Landasan utama akad salam berpijak pada prinsip pemberian kemudahan dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Secara tekstual, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan legitimasi hukum bagi transaksi tidak tunai. Sementara hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjadi pilar teknis yang mewajibkan adanya kejelasan pada takaran, timbangan, dan jangka waktu penyerahan barang. Ketentuan ini sangat krusial karena akad salam pada dasarnya adalah pengecualian dari larangan menjual barang yang belum ada, sehingga spesifikasi yang presisi menjadi syarat mutlak untuk menggantikan keberadaan fisik barang di saat kontrak ditandatangani. Secara hukum formal di Indonesia, Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 mempertegas bahwa pembayaran dalam akad salam harus dilakukan secara tunai dan penuh di awal kontrak. Tidak boleh dalam bentuk pelunasan utang penjual pada pembeli. Hal ini bertujuan untuk membedakan salam dari praktik riba serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar berfungsi sebagai modal produksi bagi penjual. Dengan demikian, dasar syariah akad salam tidak hanya memberikan legalitas tetapi juga memproteksi kedua belah pihak dari risiko ketidakpastian atau gharar melalui standarisasi objek pesanan yang ketat. Berikutnya ada perlakuan akuntansi atau PSAK 103. Berdasarkan PSAK 103, akuntansi untuk pembeli berfokus pada pengakuan piutang salam pada saat modal diserahkan. Jika modal tersebut berupa kas, maka diukur sebesar jumlah nominal yang dibayarkan. Namun jika berupa aset non-kas, maka harus diukur berdasarkan nilai wajar pada saat akad. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas tersebut langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian bagi pembeli. Penting dicatat bahwa piutang salam tidak boleh dikompensasikan dengan utang lain, melainkan harus tetap berdiri sebagai akun piutang atas barang pesanan hingga tanggal jatuh tempo penyerahan.
Bagi penjual, penerimaan modal di awal dicatat sebagai kewajiban salam atau utang salam sebesar jumlah yang diterima. Kewajiban ini baru dianggap gugur atau selesai ketika penjual telah menyerahkan barang pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jika pada saat penyerahan terdapat perbedaan kualitas yang mengakibatkan nilai pasar barang lebih rendah dari nilai kontrak, pembeli akan mengakui kerugian, sementara penjual tetap mencatat penghapusan kewajiban sebesar nilai awal kontrak. Standar ini memastikan bahwa setiap risiko, penurunan nilai atau kegagalan, penyerahan terdokumentasi secara transparan dalam laporan posisi keuangan entitas. Baik, selanjutnya di sini ada ilustrasi kasus salam. Di sebuah bank syariah melakukan akad salam dengan gabungan kelompok tani atau gapoktan untuk pengadaan 100 ton beras kualitas super dengan harga Rp12.000 per kilogram dengan total 1,2 miliar. Penyerahan barang akan dilakukan 4 bulan kemudian. Jadi dicatat seakan bank akan membayar tunai, di debit piutang salam sebesar 1,2 miliar dan kas di kredit sebesar 1,2 miliar. Dan selanjutnya dicatat saat penyerahan barang 4 bulan kemudian jika kualitas sesuai kesepakatan, di debit persediaan beras sebesar 1,2 miliar dan di kredit piutang salam sebesar 1,2 miliar. Jika penjual hanya mampu menyerahkan 80 ton dan sisa kewajiban dikembalikan dalam bentuk uang, maka piutang salam dikreditkan sebesar nilai total. Kas diterima di debit sebesar sisa uang dan persediaan di debit sesuai barang yang diterima. Jadi dari materi yang telah saya paparkan dapat kita tarik kesimpulan. Jadi akad salam merupakan manifestasi keindahan syariat Islam dalam mengakomodasi kebutuhan modal kerja tanpa harus terjebak dalam praktik ribawi yang eksploitatif. Keberhasilan implementasi akad ini sangat bergantung pada ketelitian dalam penentuan spesifikasi barang pesanan atau muslam fi'i dan disiplin pembayaran penuh di awal kontrak yang secara teknis telah diatur secara komprehensif pada PSAK 103 melalui pemisahan pengakuan piutang bagi pembeli dan kewajiban bagi penjual. Akuntansi syariah mampu menyajikan potret ekonomi yang jujur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga risiko gagal serah atau penurunan kualitas barang dapat dikelola dengan mitigasi yang terukur. Secara strategis, optimalisasi akad salam terutama melalui skema salam paralel berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan produsen lokal jika dikelola dengan manajemen risiko yang tepat. Integrasi antara kepatuhan syariah dan akuntabilitas akuntansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aspek hukum fikih dan perlakuan akuntansi salam menjadi syarat mutlak bagi akademisi maupun praktisi untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah yang inklusif di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penyajian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.